Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrian Hiti dari kelas A Pendidikan Geografi dengan NIM 45141914. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah, telaah kurikulum, dan buku teks geografi. Nah, materi yang akan saya jelaskan ini terkait dengan KTSP, Kurikulum 2013, dan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengertian kurikulum KTSP. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan atau yang sering disebut dengan BSNP. Kemudian yang kedua tentang pengertian kurikulum 2013. Kurikulum 2013 atau sering disebut dengan K13 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 atau yang sering disebut sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Kurikulum 2013 ini masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dengan menjadikan beberapa sekolah menjadi sekolah rintisan. Selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Pertama, perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 yaitu perbedaannya terdapat pada kompetensi, kemudian mata pelajaran, proses pembelajaran, penjurusan, penilaian, dan ekstrakurikuler. Sedangkan persamaan kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 itu yang pertama mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, kemudian mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan produk-produk program-program pendidikan. Kemudian KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Kemudian, KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan kurikulum. Kekurangan kurikulum 2013 yang pertama, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan. Yang kedua, pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Kemudian, kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa atau kota. Seringkali anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Yang kedua, merangsang pendidikan siswa dari awal misalnya melalui jenjang pendidikan usia dini. Kemudian, kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru
untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Kemudian kekurangan dan kelebihan KTSP. Yang pertama, kekurangan kurikulum KTSP. Yang kekurangannya itu yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Kemudian kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Kemudian masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Dan yang keempat yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan guru. Kemudian kelebihan kurikulum KTSP. Yang pertama itu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Kemudian, KTSP memungkinkan bagi setiap sekolah untuk meningkatkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang aspektabel bagi kebutuhan siswa. Selanjutnya, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Dan yang terakhir yaitu KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan. Kemudian landasan pengembangan kurikulum dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan kurikulum adalah proses yang menentukan bagaimana kurikulum akan dilaksanakan. Agar pengembangan kurikulum berhasil dengan apa yang diinginkan, maka pengembangan kurikulum membutuhkan dasar pengembangan kurikulum. Menurut Dimyanti dan Mujiono, bahwa dasar pengembangan kurikulum meliputi yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis pendidikan merupakan cabang ilmu filosofis yang mengkaji tentang apa, bagaimana, dan mengapa pendidikan. Bagi seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis, pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk ketercapaian proses pembelajaran yang ia lakukan. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis perkembangan mempelajari tentang sifat, aspek, tahap perkembangan, tugas pengembangan individu, dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan individu di mana semuanya digunakan sebagai bahan pertimbangan yang mendasari pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu landasan sosial, budaya, dan agama. Realitas sosial, budaya, dan agamanya yang ada di masyarakat adalah bahwa untuk studi pengembangan kurikulum untuk digunakan sebagai dasar dan pengembangannya kurikulum. Kebersamaan individu dalam masyarakat terikat oleh nilai-nilai yang menjadi dasar kehidupan dalam interaksi di antara mereka. Nilai yang perlu dipertahankan dan dihormati di masyarakat termasuk nilai-nilai agama dan sosial budaya. Yang keempat yaitu landasan pengetahuan, teknologi, dan seni. Awalnya ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang sering disebut dengan iptek yang dimiliki manusia masih relatif sederhana. Namun sejak abad pertengahan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai penemuan baru berlangsung hingga saat ini. Dapat dipastikan bahwa masa yang akan datang penemuan tersebut semakin berkembang. Selanjutnya yaitu menurut Hernawan di Sudrajat menyarankan 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip relevasi. Secara internal, kurikulum memiliki referensi antara komponen kurikulum atau tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen ini memiliki
relevasi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevasi epistemologis, tuntutan dan potensi siswa atau relevasi psikologi, serta tuntutan dan pengembangan masyarakat atau relevasi sosiologi. Maka dalam membuat kurikulum harus membutuhkan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja dan yang akan datang. Yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini dimaksudkan bahwa kurikulum harus memiliki fleksibilitas. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi tidak implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian berdasarkan kondisi regional. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan baik yang di dalam tingkat kelas antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang kelima yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas mengajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan yang mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, atau lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas, belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya mengenai KTSP Kurikulum 2013 dan prinsip pengembangan kurikulum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.